Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Hamdalah dan partner saya Rifda Alia Rahma. Di sini kami akan memaparkan makalah kami atau materi kami pada siang hari ini yang berjudul Ila, Li'an, dan Zihar. Nah, untuk yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Teh Rifda Alia Rahma. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengertian dan perbedaan ila, li'an, dan zihar. Yang pertama, saya akan membahas sedikit tentang ila. Ila adalah sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya dalam masa waktu 4 bulan lebih atau dengan tidak menyebutkan masanya. Nah, ila itu secara bahasa berasal dari perkataan al-aliyah yang bermaksud sumpah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 22 yang artinya, "Dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang hidupnya di antara kamu bersumpah tidak mau lagi memberi bantuan kepada kaum keluarga dan orang-orang miskin." Nah, secara istilah adalah suami yang berhak mentalak istrinya bersumpah tidak akan bersetubuh dengan istrinya lebih daripada 4 bulan atau secara mutlak tanpa disebut tempo masanya. Nah, ternyata di sini tuh ada dalil nakli tentang ila yang berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Yang artinya, kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri istri-istri mereka diberikan tempo 4 bulan. Setelah itu, jika mereka kembali mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat pengampun lagi amat mengasihi. Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Nah, perlu kita ketahui bahwa ila itu merupakan tradisi orang jahiliyah di Arab yang bermaksud untuk menyakiti istrinya dengan cara tidak menggauli dan membiarkan istrinya menderita berkepanjangan tanpa ada kepastian apakah ia dicerai atau ditalak. Nah, setelah itu datanglah Islam. Tradisi tersebut mulai dihapus dengan cara membatasi waktu ila, yaitu paling lama 4 bulan, sehingga apabila masa waktu 4 bulan itu sudah terlewat, maka seorang suami itu harus memilih rujuk atau talak. Jika seorang suami memilih rujuk, maka suami harus membayar kafarat sumpah. Tapi, jika seorang suami tersebut memilih untuk talak, maka akan jatuh talak surah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersumpah ila di antara istrinya dan mengharamkan berkumpul dengan mereka. Lalu beliau menghalalkan yang telah diharamkan dan membayar kafarat bagi yang bersumpah. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan rawinya yang dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu li'an. Li'an di sini adalah sumpah seorang suami sebanyak 4 kali yang menuduh istrinya telah berbuat zina. Nah, pada sumpahnya yang kelima, ia mengucapkan laknat Allah atasku sekiranya aku berdusta dalam tuduhanku. Sebaliknya, seorang istri itu dapat menolak tuduhan itu tidak benar. Kemudian pada sumpahnya yang kelima, ia mengucapkan kata-kata laknat Allah atas diriku sekiranya tuduhan itu benar. Telah kita ketahui apabila seseorang itu menuduh orang lain berzina, sedangkan saksi yang dimiliki itu tidak cukup, maka orang itu akan dikenakan hukuman dera dengan dipukul atau dicambuk sebanyak 80 kali. Akan tetapi, jika yang menuduh ini adalah suaminya sendiri, suami tersebut dapat memilih 2 hal, yaitu memilih dera 80 kali atau ia meli'an istrinya. Namun, akibat dari hukum yang terjadi apabila li'an suaminya itu benar, yang pertama, suami itu tidak akan dikenai hukuman. Yang kedua, istri itu dikenai hukuman 80 kali dera. Dan yang ketiga, suami istri ini bercerai selama-lamanya. Kemudian yang keempat, jika mereka memiliki anak, maka anak tersebut tidak akan dapat diakui oleh suaminya.
Li'an secara bahasa berarti menghalau atau menjauhkan. Dinamakan li'an itu karena jauhnya suami istri di antara satu sama lainnya. Kemudian secara istilah memiliki arti beberapa perkataan tertentu yang digunakan sebagai hujah oleh orang yang terpaksa menuduh orang yang mencemarkan tempat tidurnya dan memberi malu kepadanya sebagai berzina. Nah, dapat dinamakan li'an itu karena perkataan-perkataan yang digunakan itu mengandung maksud halau atau menjauhkan. Selain itu, karena kedua belah pihak juga telah melakukan li'an yang menjauhkan diri antara satu sama lain yang disebabkan li'an yang dilakukan. Yang ketiga yaitu zihar. Zihar di sini adalah ucapan seorang suami kepada istrinya bahwa istrinya itu menyerupai ibunya. Zihar secara bahasa diambil dari kata zahru yang berarti belakang. Contohnya, engkau haram ke atasku seperti haramnya belakang ibuku. Adapun secara istilah adalah seorang suami itu menyamakan istrinya dengan salah seorang mahramnya seperti ibu atau adik perempuannya daripada sudut mahram mengawininya. Jadi yang masih dikatakan mahram dengan suaminya dan ia menyamakan istrinya itu dengan mahramnya itu dapat dikatakan zihar seperti itu. Nah, di sini orang Arab dahulu itu menganggap zihar itu sebagai salah satu daripada talak. Islam sebaliknya memberikan tanggapan lain dari zihar dan memberikan hukum baru yang bukan berbentuk talak. Zihar ini adalah haram dan merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar berdasarkan ijma' ulama. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 2 yang artinya, dan sesungguhnya mereka dengan melakukan yang demikian memperkatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta. Adapun lafaz zihar terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lafaz shorih yang artinya yaitu lafaz ini tuh menunjukkan kepada maksud zihar aja dan tidak boleh diandaikan dengan makna-makna yang lainnya. Dan yang kedua lafaz kinayah, maksudnya yaitu kiasan. Lafaz ini tuh boleh diandaikan sebagai zihar atau juga boleh diandaikan sebagai bukan zihar. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya suami berkata kepada istrinya, "Bagiku kau seperti ibu dan adik perempuanku." Nah, jika suami itu melafadzkan ungkapan seperti itu, maka kita perlu lihat dulu maksud beliau itu apa kayak gitu. Nah, jika suami itu bermaksud zihar, maka ia akan menjadi zihar. Tapi, jika suami itu bermaksud menyamakan istrinya dengan ibu dan adik perempuannya dari sudut kemuliaan dan penghormatannya, maka tidak menjadi zihar dan tidak dikenakan hukuman. Pada zaman jahiliyah, zihar ini merupakan cara seorang suami untuk menceraikan istrinya. Namun setelah Islam itu datang, Islam melarang perbuatan itu. Dan apabila zihar itu telah terlanjur dilakukan oleh seorang suami, maka seorang suami tersebut wajib untuk membayar kafarat dan dilarang untuk mencampuri istrinya sebelum kafarat itu terbayarkan. Nah, adapun kafarat zihar yang pertama membebaskan seorang hamba yang tidak mempunyai kecacatan yang menyebabkan dia tidak boleh bekerja seperti hilang salah satu anggota badan seperti kaki atau sakit yang berterusan. Yang kedua, jika tidak ada hamba seperti zaman kita sekarang ya, atau suami itu tidak mampu membebaskan seorang hamba, dia itu harus berpuasa 2 bulan secara turut-menurut. Tapi bulannya ini yaitu 2 bulan Islam kayak gitu. Yang ketiga yaitu jika suami ini tidak mampu untuk berpuasa atau seorang suami ini tidak tahan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut disebabkan sakit atau sudah terlalu tua, maka dia mesti memberi makan 60 orang miskin. Nah, setiap orang miskin itu mendapatkan secupak makanan asasi kawasan tersebut. Jadi sesuai dengan apa yang dia makan, seperti itu. Di sini seorang suami dituntut untuk membayar kafarat zihar dengan segera dan seorang suami tidak boleh bersetubuh dengan istrinya sebelum menyempurnakan salah satu daripada 3 kafarat yang telah disebutkan tadi. Jika kafarat tersebut itu belum diselesaikan,
lalu suami itu menyetubuhi istrinya, maka dia bisa dikira melakukan sebuah maksiat, dan kafarat itu tetap wajib untuk dilakukan kayak gitu. Dan sebelum membayar kafarat zihar, maka haram hukumnya untuk bersetubuh, karena Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 3 yang artinya sebelum mereka berdua suami istri bersama. Nah, dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad SAW. Beliau itu telah menziharkan istrinya dan selepas itu menyetubuhinya. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menzihar istriku dan selepas itu aku menyetubuhinya sebelum aku membayar kafarat zihar." Rasulullah SAW pun menjawab, "Apakah yang menyebabkan engkau melakukan perkara itu? Semoga kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beliau menjawab, "Aku melihat gelang kakinya di bawah sinaran cahaya bulan." Sabda Rasulullah SAW, "Jangan kamu menyetubuhinya sehingga kamu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini dalam hadis riwayat Tirmidzi. Perbedaan antara ila, li'an, dan zihar. Jika ila itu adalah sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya dalam masa waktu 4 bulan lebih atau tidak menyebutkan masanya. Kemudian ketika Islam datang, Allah berfirman bahwa sumpah tadi itu diberikan jatuh tempo 4 bulan aja. Jadi jika udah lebih dari 4 bulan, seorang suami itu wajib memberikan keputusan bahwa seorang istri ini akan ditalak atau dicerai, seperti itu. Namun jika li'an ini sumpah seorang suami sebanyak 4 kali yang menuduh istrinya telah berbuat zina. Hikmahnya dari li'an ini, jika istri itu benar-benar berbuat zina dengan laki-laki lain, maka suami itu dibenarkan berpisah dengan istrinya tanpa membayar nafkah pada istrinya, dan kedua belah pihak itu akan mendapatkan hak yang adil tanpa merasa ada yang terzolimi. Namun yang terakhir yaitu zihar. Zihar ini ucapan seorang suami kepada istrinya bahwa istrinya itu menyerupai ibunya. Jadi ia mengatakan seperti contoh yang telah dicontohkan tadi ya, bahwa engkau tampak olehku seperti punggung ibuku atau yang semisal dengannya. Jadi ia menyampaikan istrinya dengan mahramnya seperti ibu atau adik perempuannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Teh Rifda. Di sini saya akan menjelaskan hukum ila, hukum li'an, dan hukum zihar. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan ya apa itu ila. Ila itu sumpah suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya dalam masa 4 bulan atau lebih, atau dengan tidak menyebut masanya. Nah, hukum ila itu di dalamnya terdapat pelajaran bagi istri-istri yang membangkang terhadap suami-suami mereka, maka dibolehkan darinya sesuai kadar kebutuhan, yaitu 4 bulan atau kurang dari itu. Nah, jadi adanya hukum ila itu agar para istri yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri atau membangkang atau pula tidak berbakti, agar ia sadar atas apa yang ia perbuat gitu. Maka dibolehkan untuk suami mengila istrinya, yaitu dalam jangka waktu 4 bulan atau kurang dari itu. Nah, kalau misalnya lebih dari 4 bulan tersebut, yaitu hukumnya haram, zolim, dan aniaya, karena ila itu sumpah untuk meninggalkan apa yang wajib atas dirinya, seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 226 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya kepada orang-orang yang mengila istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah,
ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bermaksud untuk menghapuskan hukum yang berlaku pada kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, apa sih kebiasaannya itu? Di mana seorang suami itu bersumpah tidak mencampuri istrinya selama 1 tahun atau 2 tahun bahkan lebih. Nah, kemudian Allah itu menjadikannya selama 4 bulan saja. Waktu yang ditetapkan oleh Subhanahu wa taala dijadikan oleh suami sebagai masa penangguhan bagi suami untuk merenungkan diri, dan mungkin ia membatalkan sumpahnya dan kembali kepada istrinya atau mentalaknya. Nah, adapun rukun ilah ada 6, yaitu yang pertama mafluh bih, yaitu bersumpah dengan Allah. Jadi ia bersumpah atas nama Allah. Dan yang kedua yaitu mafluh alaih, yaitu bersumpah tidak akan menyentuh istri. Jadi ia membuat sumpah bahwasanya ia tidak akan menyentuh istrinya. Yang ketiga sigot, yaitu seseorang yang bersumpah dengan sigot atau ucapan, umpamanya walillahi laati uzaujati, seperti itu contohnya, yang artinya demi Allah saya tidak akan mengumpuli atau menggauli istri saya. Yang keempat mudah atau masa, yaitu masa ilah adalah 4 bulan atau lebih. Yang kelima suami, dan yang terakhir istri. Lalu yang selanjutnya yaitu hukum li'an. Jika suami menuduh istrinya berzina tetapi istrinya tidak mengakuinya dan suami tidak mau menarik tuduhannya, maka Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan mereka melakukan li'an, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 6 sampai 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusahum fasahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a syahadati billahi innahu laminal kadhibin. Wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin, yang artinya dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya ia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Quran surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Dan apabila suami istri melakukan li'an, maka berlakukan pada keduanya hukum-hukum berikut ini, yaitu yang pertama, keduanya harus diceraikan. Jadi pasangan suami istri tersebut harus atau wajib diceraikan, seperti dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memutuskan hukum di antara seorang suami dan istri dari kaum Ansor dan menceraikan antara keduanya. Dan kedua, yaitu keduanya haram merujuk untuk selama-lamanya. Nah, apabila sudah diceraikan, mereka berdua itu haram untuk rujuk kembali, seperti dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya telah berlaku sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang suami istri yang paling bermula anah atau li'an, di mana mereka diceraikan antara keduanya, kemudian mereka tidak boleh rujuk buat selama-lamanya. Selanjutnya
yaitu wanita yang bermula anah memiliki mahar. Jadi wanita yang li'an itu memiliki mahar, berhak memiliki mahar. Nah, dan selanjutnya anak yang lahir dari istri yang bermula anah harus diserahkan kepada istrinya atau ibunya. Jadi anak yang lahir dari istri yang li'an tersebut maka diserahkan terhadap istrinya atau ibunya yang melahirkan. Selanjutnya, istri yang bermula anah berhak menjadi ahli waris anaknya dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, hukum zihar. Nah, para ulama sepakat mengatakan zihar itu hukumnya haram. Jadi para ulama itu telah menetapkan bahwasanya zihar itu haram. Nah, oleh sebab itu, orang yang melakukan zihar berarti melakukan perbuatan yang berdosa. Jadi apabila seseorang melakukan zihar tersebut, maka ia telah berdosa. Nah, terus kesepakatan para ulama ini berdasarkan penjelasan yang gamblang dari Al-Quran dan hadis tentang tidak bolehnya zihar. Nah, yang pertama yaitu haram menyetubuhi istrinya itu sebelum ia membayar kafarat zihar. Jadi sebelum ia membayar kafarat zihar tersebut, maka haram baginya untuk menyetubuhi atau menggauli istrinya sampai ia telah membayar kafarat zihar tersebut. Dan yang terakhir yaitu penzihar wajib membayar kafarat zihar. Jadi orang yang menzihar itu wajib membayar kafarat zihar. Nah, setelah kafarat ini dibayar oleh penzihar, barulah penzihar berhak kembali kepada istrinya. Kafarat zihar yang haruslah dibayar harus berurutan. Jadi artinya apabila dia nggak sanggup membayarnya bentuk kafarat yang pertama, maka dia membayar dengan bentuk yang kedua. Selanjutnya, jika bila tidak sanggup membayar bentuk yang kedua, maka dia harus membayar dengan bentuk yang ketiga. Bentuk kafarat zihar tersebut adalah memerdekakan budak perempuan. Jika tidak mampu, maka dia harus puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka dia harus memberi makan kepada 60 orang miskin. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yudakhiruna minkum nisaihim ma hunna ammahatihim in ammatuhum illa la'i waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zuran wa innallaha la'afuun ghafur. Shadaqallahul azim. Yang artinya orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukan ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Al-Mujadilah ayat 2. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.